Halo, selamat bergabung kembali di kuliah Politik Perdagangan Internasional, Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada, bersama saya Poppy Eswinanti. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai evolusi rezim perdagangan internasional setelah Perang Dunia Kedua berakhir, hingga bagaimana WTO terbentuk. Pertemuan kali ini kita akan membahas secara khusus mengenai bagaimana perdagangan internasional dikelola di bawah WTO dan kesepakatan-kesepakatan perdagangan yang berlaku di bawah rezim tersebut. Pertanyaan pertama yang akan kita bahas adalah apa itu WTO? WTO secara sederhana tentunya bisa dipahami sebagai organisasi internasional yang mengelola perdagangan antar negara pada tingkat global. Lebih jauh, WTO dapat dipahami sebagai satu, organisasi yang mendorong terjadinya liberalisasi perdagangan internasional. Yang kedua, WTO juga merupakan forum bagi anggota-anggotanya untuk merundingkan perjanjian-perjanjian perdagangan internasional. Yang ketiga, tentu saja, WTO merupakan forum bagi anggotanya untuk menyelesaikan perselisihan perdagangan di antara mereka. Setelah mengetahui apa itu WTO, untuk memahami lebih jauh mengenai organisasi internasional WTO ini, tentu saja kita perlu memahami prinsip-prinsip apa yang berlaku di WTO. Prinsip-prinsip utama yang berlaku di WTO sesungguhnya merupakan warisan dari rezim perdagangan sebelumnya ketika masih di bawah General Agreement on Tariffs and Trade atau GATT. Prinsip yang pertama dan paling utama adalah perdagangan tanpa diskriminasi atau trade without discrimination seperti yang tercermin dari dua hal, yaitu most favored nation, yakni memberikan perlakuan yang sama bagi semua negara anggota WTO tanpa terkecuali. Yang kedua, yang disebut sebagai national treatment, atau memberikan perlakuan yang sama bagi pelaku asing maupun domestik. Prinsip yang kedua yaitu perdagangan yang lebih bebas, yang dikelola secara bertahap melalui negosiasi. Prinsip yang ketiga yaitu predictability, yakni melalui ketentuan yang lebih mengikat dan mengutamakan transparansi. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, di bawah WTO telah diperkenalkan beberapa agenda perdagangan baru. Setidaknya dapat dipetakan 3 kategori utama perjanjian perdagangan di bawah WTO. Yang pertama adalah General Agreement on Tariffs and Trade atau GATT, yang merupakan perjanjian khusus untuk menangani perdagangan barang, yang merupakan GATT baru atau yang lebih dikenal sebagai GATT 1994, untuk membedakannya dengan GATT yang merupakan rezim perdagangan sebelum WTO terbentuk. Perjanjian yang kedua adalah GATS atau General Agreement on Trade in Services yang menangani khusus perdagangan jasa. Perjanjian yang ketiga adalah Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights yang menangani tentang perlindungan terhadap kekayaan intelektual. Tentunya terdapat sejumlah perjanjian di bawah GATT 1994, mulai dari perjanjian yang menangani tentang tekstil, rules of origin, dan lain-lain. Namun secara lebih khusus, pertemuan kali ini akan membahas tentang Agreement on Agriculture atau perjanjian dalam sektor pertanian, serta yang berkaitan dengan standar dan safety. Tujuan utama dari Agreement on Agriculture atau AOA adalah untuk mereformasi kebijakan perdagangan di sektor pertanian dan mendorong diadopsinya kebijakan yang berorientasi pada pasar. Untuk mencapai tujuan tersebut, ada 3 aspek yang dicakup di dalam perjanjian ini. Yang pertama adalah aspek akses pasar, yaitu meminimalkan berbagai macam restriksi dalam perdagangan yang dapat mengurangi impor. Yang kedua, aspek yang disebut sebagai domestic support, yaitu mengurangi pemberian subsidi dan program lainnya yang bertujuan untuk memberi keistimewaan kepada pemain atau produsen lokal. Yang ketiga, yaitu ekspor subsidies yang bermaksud untuk mencegah dampak yang merugikan sebagai akibat dari subsidi yang diberikan oleh pemerintah anggota WTO sebagai bagian dari upaya untuk mendorong pelaku domestik agar lebih bisa berkompetisi di tingkat global. Perlu dipahami bahwa di bawah WTO juga diadopsi yang disebut sebagai safeguard measures. Artinya, aturan yang memperbolehkan negara anggotanya dalam kondisi tertentu untuk tidak menjalankan kewajibannya. Safeguard measures ini merupakan suatu keniscayaan dalam rezim perdagangan yang memegang prinsip liberalisasi agar kepentingan negara anggotanya pada derajat tertentu tetap dapat terlindungi. Terlepas dari berbagai aturan yang mendorong terjadinya liberalisasi perdagangan global, Artikel 20 dari GATT memberikan kelonggaran kepada anggotanya untuk mengambil kebijakan
yang ditujukan untuk melindungi kesehatan manusia, flora dan fauna, serta menerapkan standarisasi produk sejauh kebijakan tersebut tidak terwujud dalam proteksionisme terselubung. Terkait dengan hal tersebut, ada setidaknya 2 aturan yang disepakati di bawah GATT. Yang pertama adalah Sanitary and Phytosanitary Measures Agreement atau SPS, yang merupakan perjanjian mengenai standar kesehatan dan keselamatan makanan, flora dan fauna, serta lingkungan hidup. Yang kedua adalah perjanjian yang disebut sebagai Technical Barriers to Trade Agreement atau TBT, yaitu perjanjian yang ditujukan untuk menjamin bahwa regulasi, standar, dan berbagai persyaratan teknis yang harus dipenuhi mitra dagang tidak memunculkan hambatan-hambatan perdagangan yang tidak perlu. Beralih pada perjanjian yang kedua, yaitu perjanjian di sektor jasa. Perjanjian ini terlepas bahwa ini merupakan perjanjian yang baru di bawah WTO, meliputi aspek yang cukup komprehensif, mulai dari perbankan, telekomunikasi, turisme, kesehatan, dan lain-lain. Terdapat 4 moda utama dalam sektor jasa yang diatur di bawah GATS. Yang pertama, yang disebut sebagai moda 1, yaitu cross-border supply, mengatur jasa yang diberikan oleh satu negara ke negara lain, misalnya pelayanan provider telekomunikasi internasional. Moda yang kedua, atau yang biasa disebut sebagai consumption abroad, merupakan konsumen atau perusahaan yang menggunakan jasa yang disediakan di negara lain. Contohnya adalah aktivitas turisme. Moda yang ketiga, atau yang biasa disebut sebagai commercial presence, yaitu aktivitas jasa berupa perusahaan asing yang mendirikan cabang atau perusahaan subsidiari di negara lain, seperti misalnya bank asing yang beroperasi di negara lain. Moda yang keempat, atau presence of natural persons, adalah individu yang bekerja atau menyediakan jasanya untuk bekerja di negara lain. Contoh misalnya fashion models atau konsultan. Perjanjian berikutnya adalah Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. Perjanjian TRIPS adalah perjanjian atas perlindungan hak kekayaan intelektual yang menetapkan standar minimal perlindungan dan mencakup kategori haki yang sangat komprehensif. Di bawah perjanjian TRIPS, perlindungan haki mencakup antara lain hak paten, hak cipta, hak merek, indikasi geografis, desain industri, dan rahasia dagang. Dampak yang nyata yang dihadapi negara sedang berkembang terkait dengan disepakatinya perjanjian mengenai perlindungan terhadap haki ini adalah harmonisasi antara perjanjian TRIPS dengan kebijakan domestik anggotanya, terutama terkait dengan standar perlindungan haki. Oleh karena itu, perjanjian TRIPS ini juga merupakan salah satu contoh diberlakukannya integrasi positif atau harmonisasi dalam perjanjian perdagangan internasional sebagaimana didiskusikan pada pertemuan sebelumnya. Aspek penting lainnya dari WTO dan membedakan dengan rezim perdagangan di bawah GATT adalah mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih terstruktur, memiliki jangka waktu penyelesaian, dan tahapan yang jelas, serta mengikat secara hukum. Jika di bawah GATT, keputusan hanya dapat diambil berdasarkan konsensus, sehingga penolakan dari satu pihak dapat membatalkan keputusan. Di bawah WTO, keputusan sebaliknya diadopsi secara otomatis, kecuali jika ada konsensus untuk menolaknya. Meskipun demikian, negosiasi dalam penyelesaian sengketa tetap diutamakan di bawah WTO. Artinya, para pihak yang terlibat dalam sengketa harus melalui tahap konsultasi dan negosiasi untuk menyelesaikan pertikaian mereka terlebih dahulu. Apabila kesepakatan tidak dapat diambil dalam tahap konsultasi tersebut, baru kemudian para pihak dapat mengajukan pembentukan panel yang kemudian bertanggung jawab untuk membantu menyelesaikan sengketa. Pada pembahasan kali ini, kita sudah mendiskusikan mengenai kesepakatan-kesepakatan perdagangan internasional di bawah WTO. Pemahaman mengenai kesepakatan-kesepakatan tersebut penting agar dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai bagaimana perdagangan internasional dikelola sejak tahun 1995 hingga saat ini. Meskipun demikian, perlu diketahui bahwa perdagangan internasional kontemporer tidak hanya dikelola di bawah WTO, namun juga bermunculan kerjasama perdagangan di luar skema WTO yang ditandai dengan keberadaan inisiatif di tingkat regional maupun bilateral. Selain itu, dinamika yang berkembang pada beberapa tahun belakangan menunjukkan stagnansi di bawah rezim perdagangan WTO. Mulai dari sulitnya mencapai kesepakatan-kesepakatan baru, semakin lebarnya perbedaan kepentingan para anggotanya,
dan berubahnya relasi kuasa dalam pengambilan keputusan WTO hingga munculnya keraguan dari banyak negara anggota atas legitimasi dan relevansi WTO dalam merespons perkembangan isu-isu terbaru menjadi cerminan masa depan rezim perdagangan internasional yang tampaknya suram. Apa implikasi ini semua bagi tata kelola perdagangan global merupakan pertanyaan yang masih terbuka untuk didiskusikan lebih lanjut. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini dapat bermanfaat. Saya Poppy Eswinanti undur diri. Terima kasih dan ikuti terus materi-materi pada kelas berikutnya.